Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Shalom sahabat Kristus, jumpa lagi dalam acara Biro Bincang-bincang Rohani. Di sini saya Ibu Ari bersama dengan Bapak Gembala Bapak Ari dan Bapak Charles. Shalom Bapak-bapak. Dalam seri Paskah ini kita akan bicara lebih dalam lagi, yaitu tentang 7 perkataan salib yang dikatakan Tuhan Yesus saat Tuhan disalibkan. Nah, penasaran kan semua sahabat Kristus? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Kita akan membuka acara ini dengan doa. Kami mohon Bapak Ari untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih selama beberapa minggu ini kami merenungkan tentang Paskah, dan hari ini kami akan mulai merenungkan tentang 7 perkataan salib. Mari Tuhan hadirlah di tengah-tengah perbincangan kami. Kami percaya melalui perbincangan ini Tuhan, kami bisa mengerti, dan kami bisa mengerti kasih-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami semakin hari semakin bertambah iman kami, dan kami semakin yakin bahwa satu-satunya Tuhan adalah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan perbincangan kami ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Shalom Pak Charles. Shalom Bu Aria. Ya, kita akan berbicara mengenai 7 perkataan salib, di mana 7 perkataan salib ini ada di keempat Injil. Ya, ada di keempat Injil, dan kita pernah belajar bagaimana perkataan salib ini apa sih mana-mananya, semuanya apa sih. Mari kita lihat dulu ya di dalam Alkitab. Coba yang pertama 7 perkataan salib itu di dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Ya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita urut dulu ya. Yang kedua itu coba Pak Charles bacakan Lukas 23 tetap ayat 43. Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, aku berkata sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini yang kedua. Yang ketiga ini di dalam Yohanes ini. Tertulisnya di Yohanes malah. Di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Di Yohanes 19 ayat 26. 19 ayat 26 sampai 27. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Ya, itu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ya, inilah anakmu. Inilah ibumu. Nah, terus yang keempat tertulis di dalam Matius ini, Matius dan Markus. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya,
Itu yang keempat. Ya. Yang Ya, keempat. perkataan Yesus yang keempat. Iya. Terus sekarang Sekarang, yang kelima itu di dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 Ayat ayat 28. 28. Setelah itu Yesus yang mengetahui bahwa semuanya sudah terlaksana untuk menggenapi kitab suci, dia berkata, "Aku haus." Aku haus. Ya. Terus yang keenam, keenam. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Sudah Sudah selesai. Yang terakhir, Pak Charles bacakan ya. Ya. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, ia menyerahkan nyawanya ya. Garis bawah, ia menyerahkan nyawanya. Bukan ia mati, tapi ia menyerahkan nyawanya. Nah, coba kita belajar di sini ada 7 perkataan. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya pada hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Terus yang keempat, Allahku, yang tadi Eli Eli lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan ke nyawaku. Coba kita bahas satu persatu ya. Di dalam 7 perkataan salib ini kalau kita baca sepintas, ini urutan ini nggak boleh dibolak-balik. Jadi cara bacanya orang Yahudi di sana itu nggak boleh dibolak-balik, ada urutannya memang. Ini paralel dengan ini paralel dengan ini paralel dengan ini. Ya. Yang ucapan Yesus yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Ini sama dengan yang paling bawah sendiri perkataannya. Iya kan? Ya Bapa, kuserahkan ya nyawaku padamu. Iya kan, sama kan? Terus yang kedua, hari ini ya kamu bersama-sama Dengan aku. sesungguhnya hari ini kamu juga bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Keenam. bacanya ke-6, yang ke-6. Jadi 1, 7, 2, 6, 3, 5, yang tengah-tengah 4. Nah, sebenarnya puncaknya ada di 4 ini. Jadi sekarang kita bahas satu-satu ya. Satu dulu. 1 sama 7. 1, yang pertama, perkataan Yesus yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya perkataan Yesus ini adalah meruntuhkan suatu pemahaman bahwa yang disalib itu itu diserupakan. Kan ada banyak yang ngomong itu diserupakan. Bukan Yesus. Itu bukan Yesus, itu Yudas Iskariot Atau Simon Kirene atau itu, Simon Pak, ya. dari Kirene atau yang lain. Ya, wajah orang Yahudi kan hampir sama semua. Apalagi kalau orang Yahudi itu kan nggak boleh kawin campur. Yang kawin campur saja kadang-kadang ini kita lihat ya. Ini kayaknya adik ketemu sama kamu. Loh, bukan aku saudaranya. Saya sama kakak saya sama adik saya waktu angkat telepon gini. Ya, Pak Charles telepon saya yang ngangkat itu adalah adik saya. Tahu nggak Pak, saya sama adik saya Mirip suaranya mirip sekali karena karena satu keturunan. keturunan, iya. Itu aja yang ibu sama bapak saya itu sangat jauh. Rumahnya juga sangat jauh, nggak pernah ketemu. Itu ketika menjadi satu, kemudian anak-anaknya ini mirip semua. Apalagi kalau orang Yahudi nggak boleh kawin campur.
Kira-kira hampir sama nggak? Iya Pak. Ya, hampir sama semua. Hampir sama. Makanya gini, Mirip. Yudas itu kan gini, ketika dia mau menyerahkan Yesus itu kan Iya. mirip semua. Terus Oh jadi dia perlu kode khusus. kode khusus Iya. Ada Kode khususnya apa? supaya ini Yesus. Iya. Ciuman. Dengan mencium itu. Dengan Nanti yang aku mencium, cium iya. ini itulah Yesus. Hmm. Oke. Misalkan pada waktu itu diserupakan. Misalkan diserupakan. Iya. Ini menarik sekali kan diserupakan. Oke. Diserupakan tiba-tiba wajah Yesus berubah menjadi wajahnya Yudas. Yudas jadi Yesus. Oke. Jadi pada saat ciuman itu ada transisi Pak ya. Ada transisi misalkan kita berandai-andai. Ada transisi. Wah, itu wajahnya berubah. Nah, kira-kira misalkan yang disalib itu adalah Yudas. Yudas. Ya. Akankah Yudas itu berkata gini, "Ya Bapak, ampunilah mereka Iya, nggak karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kira-kira Yudas ngomongnya apa kira-kira? Kira-kira Eh, dia eh, ber eh, Aduh, sakit Salah semua kamu. saya. Sakit semua. Salah, yang kamu tangkap ini salah ini aku. Karena wajahnya diserupakan ya. Iya. Ini aku loh. Ini Dia kamu kan teriak-teriak, Yesus. Pak, nggak Dia terima. teriak-teriak loh. Aku nih yang tadi ke rumahmu. Bener kan? Aku tahu kamu di sini, rumahmu di sini nih. Dia akan cerita seperti itu. Iya. Iya. Dia akan protes. Ini pasti protes ketika diserupakan, ya pasti protes ya. Ini salah tangkap ini. Tapi pada waktu itu Yesus berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ini saya yakin bahwa ini Yesus yang asli. Yang Iya. ditangkap itu adalah Yesus yang asli. Dan dia menyerahkan dirinya. Karena memang sosok Yesus yang bisa mengampuni dosa kan. Ya, sosok Yesus yang bisa berkata, tidak mungkin yang bisa seorang- berkata gini, "Ampunilah mereka." Seorang Yudas yang dasarnya pendosa, yang dia mata duitan kan nggak mungkin dia bisa bilang ampuni mereka. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Simon dari Kirene pun juga nggak mungkin. Yang bisa berkata seperti ini hanya Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi berarti ini asli Yesus, bukan yang diserupakan. Dari teks ini aja kita sudah tahu. Nah, pertanyaan Pak Hari, perkataan yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan itu dari mana Pak Hari? Asal Saya usulnya? tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi Itu yang jelas kita gali soalnya dari kalau teks ini. saya pernah baca itu adalah perkataan dari salah satu kitab di dalam Apokrifa itu, Pak. Nah, yang kita gali kan sebenarnya harusnya di Alkitab. Ya, Ya. Jangan menggali di yang lain. Di Alkitab pun kalau kita gali lebih dalam lagi sudah jelas siapa yang berkuasa mengampuni dosa. betul. Ya, betul. Sudah jelas di sini. Nah, kalau begini apakah mungkin perkataan ini muncul? Nggak mungkin. Jika orang lain yang disalib. Iya. Jika orang lain disalibkan nggak mungkin. Dan juga di saat itu kan ada ibunya sendiri ya, ada Yohanes yang murid yang dikasihinya itu adalah murid yang dekat. Kalau itu pun diserupakan kan pasti Pak ada Pasti. tingkah lakunya, perbuatan, bahasa tubuhnya. bahasa ini kok tubuhnya tahu. bukan Ini pasti bukan anakku. pasti kan kalau orang dekat tiap hari kumpul kan tahu Nah, ini kok beda. Apalagi dengan Yohanes Iya. itu yang pernah bersandar di Betul. bahu Tuhan Yesus itu dekat sekali. Dia tahu bahwa ini Yesus. Apalagi Bukan seorang ibu, biasanya kan naluri ibu itu kan kuat sekali. Kuat Pak. sekali. Mungkin wajah katakan diserupakan bisa sama, tapi kan tingkah laku lah, kebiasaan, yang gerakan. Iya. ibunya tahu persis. Betul. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sekarang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu jelas perkataan Yesus, itu jelas. Karena ibunya juga nggak protes. Yohanes yang murid yang dikasih ada di situ tidak protes. Di mana selama dia mengajar kemana-mana dia selalu menerapkan hukum kasih kan ya. Iya, ya ini yang diajarkan. Ya, Nah ini asli Yesus. asli. Ya. Jadi ini bisa menangkis
doktrin-doktrin atau statement-statement yang mengatakan bahwa ini diserupakan Pak Ari ya. Ya, ini karena ini justru melalui teks ini benar-benar menunjukkan Yesus yang asli. Ya. Nah, terus yang kedua menarik lagi yang kedua. Ketika Yesus itu disalib di antara dua penjahat. Salib itu hukuman yang sebenarnya paling hina. Bahkan itu prajurit Romawi itu juga mau menyalip itu sebenarnya lebih baik ditarik dengan 4 kuda daripada disalib. Kalau ditarik dengan 4 kuda ya setelah ditarik mati selesai. Tapi salib ini dia darahnya keluar, mati secara perlahan-lahan. Ini yang paling sakit dan paling dihinakan, apalagi ketika disalib itu pasti ditelanjangi. Tuhan kita itu sampai seperti itu. Yang menarik di perkataan Yesus yang kedua, ketika dia bersama-sama dengan dua penjahat. Ini penjahat yang kaliber semua. Waktu itu dua penjahat ini menghujat begitu, Tuhan tetap waktu disalib gini, dia diam saja. Dia tidak mengatakan apa-apa. Artinya dalam keadaan yang sedemikian, dia tidak berdosa sama sekali dengan perkataannya. Bisa jadi kalau kita yang disalib marah-marah kita, ya kan? Iya. Kita marah-marah. Bukan karena kesalahan kita. Karena itu bukan kesalahan kita. Tapi Yesus tetap tenang. Dia mau menyelesaikan semuanya. Nah, yang menarik di sini dikatakan Yesus berkata kepada penjahat yang bicara tadi. Yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya kan? Gitu. Engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku, Yesus. Orang ini nggak tahu ini penjahat apa ini. Tidak ditulis di Alkitab. Ada 2 kemungkinan penjahat. Dia itu satu, itu dia bersalah karena melakukan karena tidak taat pada hukum Taurat. Ini bisa jadi masalah bagi orang Yahudi. Atau dia melanggar aturan-aturan Romawi. Kita tidak tahu. Oke. Pada waktu itu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata perkataan yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan engkau akan ada bersama dengan aku di dalam. Dikatakan detik ini juga. Tidak perlu nunggu ini dia datang lagi sebagai raja ini, Pak. Iya, ini dia sudah mati belum? Belum. Ketika engkau mengaku aku, detik ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ada nggak orang yang mengatakan seperti ini? Firdaus ini berbicara surga ini. Iya. Tempat yang indah. Tempat yang indah. Mungkin nggak orang yang tidak tahu tempat berkata seperti ini? Tentunya orang yang berasal dari surga ini yang berbicara. Iya. Yohanes mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya Tuhan itu dari sana. Kenapa dia berani mengatakan itu? Karena dia datang dari sana. Datang dari surga. Dan itu menjanjikan kepada, bukan hanya memberikan langsung hari itu. Langsung itu di situ kan langsung ya. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya, di sini dikatakan paradise kan? Paradisos dalam bahasa aslinya Yunani ya. Paradisos. Gambaran dari surga. Gambaran dari rumah Bapa. Tuhan berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Iya. Di mana Bapa berada, aku berada. Berarti tempatnya sudah jelas ini Tuhan itu. Kalau dia mengatakan seperti ini ya biasa. Betul.
karena memang dia berasal dari Karena Bapa. dia- Ini kita lihat dari sudut Yesusnya. Sekarang kita lihat dari sudut penjahatnya. Kalau ini penjahat ini, dia Ya. penjahatnya orang Yahudi, berarti dia melanggar aturan-aturan Yahudi, ya, Taurat. sehingga dia ngalami dia harus dipenjara. Dan ini parah, berarti kesalahannya pasti fatal. Pada saat dia terima Tuhan, sudahkah dia melakukan hukum Taurat itu? Sudahkah dia memperbaiki kesalahannya? Belum sempat, Pak. Belum sempat. Tapi Yesus, kenapa Yesus berani mengatakan bahwa hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Kudus. Berarti keselamatan di sini itu apa? Artinya anugerah, bukan perbuatan baik, bukan hidup agamawi. Tapi keselamatan itu anugerah. Ketika mau percaya kepada Tuhan, penjahat, ada dua penjahat itu ya. Iya. Yang satunya Iya. selamat, satunya Iya, enggak. Pak, saya lagi baca ini yang penjahat yang satunya ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, yang satunya itu yang mengaku Yesus itu, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi memang yang penjahat yang menerima Yesus ini, dia itu kayaknya sudah mengikut dan mengenal Yesus jauh-jauh sebelumnya itu ya. Sampai dia mengerti sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Iya. Berarti kan dia tahu. Dia tahu si Yesus tahu. Betul. Apakah dia pernah mengalami mujizat Yesus? Tidak pernah, belum pernah. Belum pernah. Ada Mungkin banyak, dia tahu sosoknya. malah justru Dia ada mungkin banyak mendengar orang, berita. ada Benar, banyak iya. orang yang menerima mujizat Yesus, tapi tidak menerima Yesus seperti orang ini. Iya. Iya, Ya, ada. bisa. Waktu Tuhan mengutuk Kapernaum, justru di Kapernaum itu banyak terjadi mujizat. Tapi orang tidak mau menerima Tuhan. Tuhan mengutuk. Sampai sekarang Kapernaum itu sepi dan benar-benar sepi. Waktu saya ke sana, sepi benar-benar. Ada dua kota begini. Ini kan dekatnya Galilea, ya. Itu sepi, benar-benar sepi. Itu artinya gini, mujizat tidak membuat orang bertobat. Iya, betul. Mujizat itu ya. Hanya untuk mau proses awal mungkin. Proses Pak, ya, awalnya mujizat gini, itu. mujizat itu aduh. Ya, yang sebenarnya kalau kita pengen tahu, baca firman lebih lagi baca firman, kenali Tuhan, Iya. itu akan membuat perubahan-perubahan di dalam mindset kita. Justru mujizat itu bonus. Nah, mujizat itu penuh setuju saya. Dan mujizat itu pasti menyertai Pasti mesti menyertai orang percaya. Iya. Jadi kalau kita cuma mencari mujizatnya, jangan-jangan kita kehilangan Iya. Tuhan. Kita esensi kehilangan yang Tuhan. utamanya. Carilah Tuhan, maka mujizat itu akan menyertai. Itu perkataan Yesus yang kedua. Dua. Yang ketiga, yang ketiga menarik tadi ya, kita baca di ayat berapa tadi ya? Dia, ibu itu Yang di di Yohanes. Yohanes ya. Yohanes ya. Ya, Yohanes. 19. Yesus berkata, apa Yesus berkata? Ibu, inilah anakmu. Ibu, inilah anakmu. Ini ada penerjemahan yang kurang tepat di sini. Iya. Penerjemahannya gitu, itu ibu, inilah anakmu. Itu sebenarnya bukan ibu. Ini kan yang Yesus berkata kepada Maria, Iya. yang dikatakan inilah anakmu, itu bukan dia, bukan Yesus. Tapi inilah anakmu, itu Yohanes, Si Yohanes ya. murid yang dikasih Yesus. Dan kita lihat tadi kita bicara ya, Iya. Yohanes itu murid yang paling dikasih. Jadi di antara 12 murid, satu sudah mengkhianati dia, tinggal 11 ini 10 melarikan diri semuanya.
hanya satu orang, yaitu Yohanes yang ikut di dalam penyaliban ini dari awal sampai akhir. Nah, Yesus berkata, ibu, coba dicek ya, bener nggak di King James-nya? Apakah itu benar-benar ibu? Ibu itu mother ya. Mother. Dari situ Di coba. sini woman, Pak. Oh, woman ya. Woman, Coba dibacakan jadi. totalnya ya. Woman, behold thy son. Woman, behold thy son. Iya, woman behold thy son. Iya. Iya. Gune, Bukan mother ya. bukan. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah gune. Gune. Itu perempuan. A woman. Lebih kata perempuan. Perempuan, ini anakmu. Jadi perempuan, ini anakmu. Yesus itu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan disalib, dia berkata, hei perempuan, ini aku menitipkan kamu kepada murid yang aku percayai, yaitu Yohanes. Nah, ini kemudian kalau yang di 27, Pak, baru kelihatan woman-nya itu menjadi mother. Behold thy mother, waktu dia berbicara kepada Yohanes. Di 26 itu kan dia berbicara kepada si Maria bahwa ini anakmu. Kemudian di 27 kan dia berbicara kepada Yohanes bahwa ini adalah ibumu. Dia menggunakan mother di Jadi sini. itu Yang di 27. Yesus mengatakan kepada Yohanes, Ya. Iya, terus. bahwa Maria ini ibumu. Aneh ya di sini ya. Iya, Seharusnya kan Yesus mengatakan ini ibuku. Iya. iya. Tapi Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa Maria ini ibumu. Kenapa kok kata gitu ya, Pak? Nah, kenapa kau berkata begitu? Artinya gini, Yesus itu dalam keilahiannya sudah situ. Iya. Maria itu bagi Yesus ya sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia di dalam melakukan misi Bapa, Maria itu ya sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka dikatakan pertama, perempuan, ini anakmu. Terus dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Ini Maria itu ibumu. Jadi maksudnya gini, coba kamu mulai gini, rawatlah imannya. Karena pada waktu itu semua tergoncang. Dan yang ngerti cuman murid yang dikasih cuman satu, Yohanes saja. Ya, dan memang kalau kita melihat sejarahnya, memang setelah ini Ibu Maria ini pergi bersama si Yohanes akhirnya kan ya. Ya, Dia akhirnya tinggal bersama berdua tinggal sampai bersama sampai dengan mereka karena Maska meninggal karena usia. ya. Iya. Jadi Iya. tinggal bersama-sama. Memang benar-benar dititipkan. Menitipkan pada Rasul Yohanes. Iya. Nah, sebelum kita menginjak yang keempat itu, perkataan Yesus yang keempat itu adalah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebelum itu coba kita ke yang kelima dulu. Yang Tuhan berkata gini, aku haus. Aku haus, dan di situ Tuhan dikasih minum anggur asam. Ya. Kenapa kok haus ya, Pak? Nah, kenapa kok haus? Coba kita lihat, Ya. kita Ya. selidiki. Kapan terakhir Tuhan itu makan dan minum? Perjamuan malam Waktu terakhir di itu. taman sebelum taman Ya, Getsemani sebelum itu. taman Ya. Getsemani Iya. itu. Iya. Itu terakhir Tuhan makan minum. Malam kemarinnya itu ya. Berarti malam kemarinnya. Iya. Kalau malam kemarinnya terus seharian disiksa, ya, Iya. normal nggak dia ngomong aku haus? Iya. Di dalam kemanusiaannya dia ngomong aku haus. Kenapa Tuhan mengatakan kok aku haus? Bukankah kalau dia itu Allah, dia bisa saja tidak haus, Iya. ya kan? Iya. Iya, Pak. Supaya genaplah sebenarnya ketika apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, dia itu haus. Coba lihat Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 69 ayat 22. 22.
Coba saya. Mazmur 69 ayat 22. Ya, Itu adalah Biarlah jamuan yang bukan. bukan. Yang di atasnya lagi. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini padahal penulisannya ini dengan kejadian setelah Yesus itu jauh. Iya, Iya. ribuan tahun. Ini supaya Terus tergenapi. Aku haus. Berarti ini tentang Mesias. Yes. Ini bener. Total ini Mesias ini. Yesus bilang aku haus dan diberi anggur asam, dicucukkan di tombak itu kan, Pak. Tapi Yesus tidak meminumnya loh, Pak. Tidak meminumnya. Dia tidak meminum. Nah, itu kan nubuatannya kan. Tapi dia Iya. tidak meminumnya. Sesungguhnya dia gini. Anggur asam itu fungsinya untuk mengurangi, Iya, Anggur sakit. asam Sakitnya, dan derita. tetapi Oh iya. dia mengambil jalan aku mau sakitku itu supaya apa? Menyembuhkan semua manusia. Iya. Tergenapi di Mazmur 69 ayat 22 ini tergenapi dalam pribadi Yesus. Iya. Dia diberikan anggur asam tapi tidak mau meminumnya. Tidak mau. Kalau dia haus, bener cara manusia haus. Iya. Dehidrasi, Iya. total dehidrasi. Bagaimana tidak dehidrasi itu disiksa seharian, Seharian. campur dia. Bahkan di versinya yang lain ya, Iya. itu katanya dicelup di dalam sumur seharian. Habis dicampur dicelup sumur seharian. Tapi itu di Alkitab tidak tertulis. Kalau di kitab-kitab apokrif yang lain dicelup di sumur seharian, diangkat baru besok disalib. Seperti itu. Makanya dia berkata, aku haus. Nah, perkataan Yesus yang berikutnya yang keenam dikatakan sudah selesai. Artinya semuanya yang tertulis dalam perjanjian lama itu sudah digenapi. Dalam bahasa aslinya, tolong Dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. tetelestai. Artinya Teleo artinya akhir. akhir, Sudah komplit sudah semuanya. komplit, finish, penuh. Iya. Berarti semuanya waktu Tuhan mengatakan sudah selesai, saya percaya Tuhan itu menyelesaikan semuanya dengan gagahnya. Sudah selesai. Bukan satu sudah selesai lemas enggak, tapi sudah selesai. Dia menatap Bapa, sudah selesai. Itu yang kembali kita tarik benang merahnya di Kejadian 1 itu, Pak ya. Ya, yang eh, proto evangelion. ya, yang siapa itu si Adam jatuh ke dalam dosa, bahwa harus ada penebusan darah, penebusan nyawa itu kan. Ya, Dan dia tebus hari ini di kayu salib itu, Pak ya. ya, sudah. Makanya dia bilang ini sudah selesai. Berarti yang Iya. dinubuatkan dulu, yang di awal dikatakan Tuhan dulu, bahwa keturunanmu itu ya akan meremukkan tumitnya itu Iya. digenapi total di dalam perjanjian baru pada waktu Yesus disalib ini, dan dia berkata sudah selesai semuanya, sudah lunas, terbayar semuanya. Berarti dengan adanya ini gambaran-gambaran domba, binatang yang disembelih dijadikan korban itu tidak bisa menebus kesalahan dan dosa kita ya Pak. Nggak bisa, itu cuman lambang, Lambang. dan semuanya sudah tergenapi. Makanya dia mengatakan tetelestai, tetelestai, dari kata teleo, akhir. Iya. Inilah akhir. Inilah sebenarnya yang dirancangkan Tuhan sebelumnya. Dirancangkan Tuhan sebelumnya, akhirnya sudah tergenapi. Nah, yang ketujuh baru Tuhan berkata yang ketujuh adalah Bapa, serahkan Serahkan. Ya. ya nyawaku, iya kan? Iya. Bapa, aku serahkan nyawaku. Terus kemudian dia mati. Kalau bukan Yesus langsung mati,
tiba-tiba serahkan terus mati, begitu enggak. Dia itu berkuasa mengambilnya kembali. Seperti yang kita pembahasan Ya, sebelumnya. coba kita Iya. ulang lagi ayatnya ya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, tolong dibacakan. Yohanes 10 ayat 17. Itu perkataan Yesus sendiri. Bapa, aku mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Iya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Kata-kata terakhir tadi, aku berkuasa memberikan, Memberikannya dan berkuasa berkuasa mengambilnya kembali. Ini benar-benar Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak akan berkata seperti itu. Iya. Jadi Bapakku serahkan dalam kemanusiaannya, dia serahkan kepada Bapa. Tapi sebenarnya dalam keilahiannya dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Iya. Nah, sudah 1, 7, 2, 6, 3, 5. Sekarang intinya keempat. Empat. Yang keempat tadi dikatakan Eli lama sabaktani. Ya Bapa, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, ini menarik sekali dibicarakan ya. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus itu kok berkata seperti ini ya? Pernah nggak kita berpikir, loh, Yesus siapa? Yesus kan Allah ya. Allah, tapi mengapa kok dia Allah berkata kepada Allah? Iya. Nah, ini apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya? Kok membuat orang percaya jadi bingung juga ya? Membuat orang percaya jadi Maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya apa Yesus ketika Yesus berkata, Allahku, Dan inilah yang juga menjadi serangan-serangan bagi orang di luar sana, Pak ya. Iya. Katanya kita Iya. mempercayai Yesus yang Tapi sebagai kok Tuhan. Yesus kok ngomong seperti Iya. ini? Ya, Nah, coba lihat ya. Ternyata apa? Yesus itu mengutip dari doa-doa orang Yahudi. sidur. Namanya sidur. Oh, Sidur itu doa-doa orang Yahudi. iya. Yang dinaikkan terus-menerus, wanita-wanita biasanya yang menaikkan doa ini. Coba kita lihat, sama nggak ini? Mazmur 22. Mazmur 22. Mazmur 22. Judul perikopnya apa? Mazmur 22. Judul perikopnya? Judul berikutnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Di situ ayat 2 dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama nggak perkataannya? Iya, sama. Sama. Berarti Yesus ini sedang berdoa, doanya doa ini. Ini doa ini sebenarnya doa apa? Doa ketika orang tak ada pengharapan dan butuh harapan, Butuh pertolongan. butuh pertolongan. Makanya gini, pertolongannya siapa? Orang ini. Kalau orang punya hutang, bayarnya harus dengan uang kan? Iya. Iya. Ya hutang uang bayar Bayar dengan uang. uang. Hutang barang bayar dengan barang, ya kan? Iya. Nah, kalau dia punya hutang dosa, bayar dengan apa? Dengan nyawa. Upah dosa adalah maut. Nyawa kan? Maut kematian. Nyawa kan, harusnya Iya. nyawa kan. Karena upah dosa itu adalah maut dan bayarnya harus nyawa. Tapi masalahnya nyawanya itu nyawa yang tidak berdosa. Nah, bisa nggak cari orang yang tidak berdosa? Ayo untuk nebus. Nabi pun juga masih berdosa. Nabi pun Coba. masih berdosa. Nabi pun yang sudah Apalagi diurapi kita. juga berdosa. Apalagi kita. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Dan tidak ada, Pak ya, manusia dosanya ditebus dengan domba, binatang, itu tidak ada ya. Nggak ada. Itu cuma gambar. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Karena dia tanpa cacat, tanpa dosa. Jadi waktu Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini dia berkata, ini doa orang Yahudi, ini doamu, doa kita semuanya. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Kalau Tuhan tinggalkan aku, selesailah, sudah nggak ada harapan lagi. Dosaku tidak akan terampuni. Selesai semuanya.
aku nggak punya harapan lagi. Makanya seperti doa ini pernah dibawakan oleh Esther, Ratu Esther. Ketika bangsa Israel pada waktu itu ngalami hopeless karena mau dihabisi semuanya. Kisahnya Haman dengan Mordekai. Iya, Haman dan Mordekai itu dihabisi. Doa ini yang dinaikkan. Ya, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Artinya dia mengharapkan penuh dari Tuhan, anugerah Tuhan itu turun. Dan Yesus mengatakan seperti ini, karena dia adalah harapan. Makanya dilanjutkan ke yang perkataan yang ke-6, sudah selesai. Ya, jadi terjawab semuanya ya. Jadi bukan Yesus itu Yesus Allah kok berdoa kepada Allah, tidak, tapi dia mengutip doa sidurnya orang Yahudi di Perjanjian Lama, pernah dipakai Esther, pernah dipakai Daud. Ini mengapa engkau tinggalkan aku? Jangan tinggalkan aku Tuhan, aku berharap pada kasih setiamu. Dan mujizat terjadi Pak ya pada waktu Ratu Esther itu ya. Mujizat terjadi. Dia menanti-nantikan undangan dari raja waktu itu. Ya, kan akhirnya raja memberikan tongkatnya kan. Ya. Menunjukkan tongkat gini. Akhirnya dia mendapatkan anugerah. Dan ada mujizat terjadi. Sama terjadi juga ketika Yesus di atas kayu salib. Ini loh harapanmu ketika engkau berkata, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan Yesus itu menjadi harapan bagi seluruh dunia. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jawaban. Makanya dikatakan di yang ke-6, sudah selesai. Setelah dia lunas semua terbayar, dan kita bisa bersuka cita. Tinggal kita yang mendengarkan ini hari ini, yang mendengarkan siaran ini, ambil keputusan. Terima Tuhan seperti penjahat yang tidak punya harapan ini. Ambil keputusan. Yesus, ingatlah aku ketika engkau hadir sebagai Raja. Dan hari itu Tuhan akan berkata yang sama. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi jangan menunggu di detik-detik terakhir ya Pak. Iya, jangan nunggu di detik terakhir ya. Jangan nunggu detik-detik terakhir ya. Selagi masih ada kesempatan. Karena kita tidak pernah tahu ya, kalau kita detik terakhir bablas. Ya, makanya gini, datanglah kepada Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Ini ada kesempatan yang sangat-sangat besar, kesempatan yang emas ini. Ayo sama-sama serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Jadi ini dari pembahasan kita yang beberapa episode ini menjawab ya bahwa selama ini pertanyaan bahwa Tuhan itu takut, bahwa Tuhan itu tidak mati di kayu salib, bahwa Tuhan itu tidak ikhlas, dia harus menebuskan nyawanya, itu semua terjawab. Terjawab semuanya. Jadi dia tidak takut, dia memang dialah sosok Yesus itu yang adalah firman Allah yang harus mati di kayu salib, dan dia ikhlas dengan tulus memberikan nyawanya. Dan ini juga pembelajaran kita bagaimana di dalam kita mempelajari firman ini tidak bisa kita melihatnya secara letterlek mungkin ya Pak ya. Sepotong nggak bisa. Tidak bisa secara hurufiah, tapi banyak figuratif di sini ya. Dan makanya itu kita perlu saling terus membandingkan, mengcompare dan menyelidiki. Ya. Menarik bukan sahabat Kristus? Bincang-bincang kita pada hari ini, kita harus percaya pada salib Kristus itu adalah harapan kita satu-satunya sebagai orang berdosa. Itulah pengharapan kita, yaitu pada Tuhan Yesus. Kita akan menutup acara ini dalam doa. Kami persilahkan. Ya, mari kita akan berdoa. Berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkaulah harapan kami, dan harapan itu sudah menjadi nyata ketika Engkau menyerahkan nyawamu Tuhan sebagai tebusan bagi kami, sehingga dosa kami lunas terbayar semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk yang mendengarkan siaran ini, mereka yang hatinya Engkau panggil Tuhan,
untuk menjadi percaya kepadamu. Berikan keberanian bagi mereka untuk menyatakan imannya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu tapi satu-satunya jalan kepada Bapa. Sebab tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain daripada nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua pendengar, semua pemirsa yang melihat siaran ini semuanya terberkati, dan terus tuntun Roh Kudus untuk kami bisa mengerti lebih lanjut lagi, untuk kami bisa mengerti tentang pengorbananmu di atas kayu salib. Biarlah kami mengerti bahwa di dalam kayu salib itu ada pertukaran, di mana dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke depan iman kami serahkan pengenalan kami ke dalam Tuhan kuasa-Mu, Tuhan yang memberikan menambah-nambahkan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Charles dan Bapak Pendeta Hari untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Kristus yang sudah mendengarkan acara ini. Apabila ada pertanyaan, bisa sahabat Kristus bisa menuliskan di komentar di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi untuk dalam acara Biro Rohani kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.